Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Fala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, bahagia sekali rasanya kami bisa menyapa kalian semuanya di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Kita merasa sangat beruntung bisa berjumpa di sini, bisa bertemu di sini, di mana nanti kami akan menyampaikan beberapa materi terkait kegiatan selama bulan Ramadan yang diadakan oleh madrasah kita tercinta ini. Nanti akan kita siarkan melalui Masama Channel. Di antaranya ada Kultum, Tartil Quran Bitagoni, pengajian kitab Ta'limul Muta'alim, juga Talkshow yang nantinya akan membahas terkait materi-materi tertentu yang akan dilengkapi dengan sesi tanya jawab. Anak-anakku sekalian, untuk Talkshow yang pertama kali ini nanti pengisi materinya adalah Ustadz Irfan Wardani SOSI. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya di sini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadzah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ustadzah juga sehat nggih? Alhamdulillah. Materi kita hari ini kira-kira terkait tentang puasa Ustadz. Jadi nanti mohon dijelaskan kepada anak-anak yang utamanya berkaitan dengan kejadian sehari-hari yang mungkin anak-anak belum paham betul tentang kejadian-kejadian yang mereka alami di saat puasa, begitu. Monggo Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya Ustadzah untuk permulaan atau mukaddimah pada materi puasa kali ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya sebenarnya agak grogi di sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa masih banyak bapak ibu guru yang secara kemampuan lebih mampu daripada saya, yang secara ilmu keagamaan pun juga lebih dalam pengetahuannya daripada saya. Tapi bismillah saja, insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dan akan saya jelaskan tentang puasa, insya Allah begitu. Baik, terkait puasa, pertama pengertian dari puasa terlebih dahulu. Pengertian ada dua. Yang pertama pengertian secara bahasa dan pengertian secara syara atau syariat Islam. Pengertian secara bahasa, puasa itu berasal dari kata bahasa Arab as-saum yang artinya adalah imsakun atau menahan. Itu secara bahasa. Tapi secara syariat Islam, puasa itu pengertiannya adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan menjalankan cara-cara khusus yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Itu pengertian secara puasa. Kemudian tidak banyak yang perlu saya sampaikan terkait puasa ini, cuman di masyarakat kita Ustadzah seringkali terjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi salah kaprah. Saya katakan salah kaprah itu banyak terjadi di masyarakat, cuman masyarakat sepertinya tidak tahu kalau ternyata itu salah. Biasa terjadi, tapi ternyata itu salah. Kita bahasakan dengan kalimat salah kaprah. Contohnya, satu mungkin kebiasaan dari orang tua mendidik anak, mengajarkan anak untuk mau berpuasa. Ketika anaknya sudah mau melakukan puasa, di tengah-tengah puasa misalkan bertengkar dengan temannya, dia menangis misalkan Ustadzah, kan biasanya begitu. Menangis itu langsung secara spontan orang tua pasti bilang, jangan nangis nanti puasanya batal. Itu kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh orang tua dan sebenarnya sangat melekat di otak anak sampai besar pun begitu. Jadi pengertian anak itu nanti menangis itu dapat membatalkan puasa. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh berikutnya, ketika ada anak marah ketika bulan puasa misalkan, dia sedang melakukan puasa, orang tua secara spontan pun juga mengatakan kalau marah puasanya batal. Itu satu pendidikan yang salah kaprah
sebenarnya tidak membatalkan, tapi karena orang tua bilang begitu ketika anak masih kecil, akhirnya terbawa sampai anak itu dewasa. Artinya akhirnya ada kesimpulan bahwa marah ketika puasa itu bisa membatalkan puasa. Ini yang sebenarnya harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua, karena pendidikan sejak dini itu sangat amat mempengaruhi otak anak. Mungkin itu saja sebagai mukadimah. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada host. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustadz. Menindaklanjuti atau merespon terkait tentang salah kaprah tadi, saya juga pernah mengalami Ustadz yang begini. Ketika saat siang kita tiba-tiba bilang, ini pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Terserah. Oh, okay. Terserah, enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Jawa bilangnya gini, aku kok lowe. Nah, secara spontan bilang seperti itu kata orang tua, katanya kalau itu dapat mengurangi pahala. Nah, itu juga sempat terjadi di saya Ustadz. Dan sampai itu pun sampai termindset sampai besar bahwa bilang kata-kata itu menjadi suatu yang pamali. Jangan bilang gitu, nanti akan mengurangi pahala, seperti itu Ustadz. Apa itu nanti bagaimana hukumnya Ustadz tentang kesalah kaprahan itu? Iya. Artinya begini, mungkin bukan cuman Ustazah saja yang mengalami, saya pun ketika kecil pun orang tua saya sering bilang begitu. Ketika saya bilang saya lapar kepada orang tua ketika puasa, orang tua saya juga bilang, bahkan bilangnya jangan bilang gitu, batal puasanya. Bukan mengurangi malahan, tapi membatalkan puasa. Yang padahal sebenarnya begini, secara garis besar puasa itu ada ketentuan apa saja yang membatalkan itu. Terkait pengurangan pahala memang ada ketentuannya, cuman khususnya dikurangi atau tidaknya pahala puasa itu tergantung Allah sendiri. Karena satu-satunya ibadah yang diatur oleh Allah dan pahalanya diberi langsung oleh Allah hanya puasa saja. Jadi dalam salah satu hadis qudsi Allah berfirman mengatakan bahwa puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi sebenarnya terkait pamali dan salah kaprah kalimat-kalimat seperti itu harusnya tidak diucapkan oleh orang tua. Tapi bagi orang yang melaksanakan puasa bilang saya lapar itu sebenarnya wajar, manusiawi saya pikir. Tapi tentang pengurangan pahalanya sepertinya tidak. Itu yang salah satu salah kaprah. Kemudian begini Ustazah, sekalian saya jelaskan lagi terkait menangis tadi. Menangis dapat membatalkan puasa. Ini kan sudah banyak, kalimat ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Padahal menangis itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau ketika menangis air matanya jatuh ke mulut, kemudian sengaja kita minum, itu yang membatalkan puasa. Sama dengan marah dan lain sebagainya. Memang ada salah satu hadis Nabi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Salah satunya adalah marah. Cuman pengurangan pahala ketika puasa itu jangan terus dipukul rata dengan satu kalimat membatalkan puasa. Jangan sampai begitu. Itu yang akan menjadi kesalahpahaman sampai anak menginjak umur dewasa. Berarti intinya menangis, marah atau bilang lapar itu tidak membatalkan puasa. Sangat tidak. Kalaupun ada pengurangan itu hanya Allah yang tahu, gitu Ustaz. Betul sekali. Kemudian selanjutnya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari anak didik kita yang tadi sudah kita saring, sudah kita pilih beberapa saja yang berkaitan dengan puasa yang utamanya ini terjadi di kehidupan sehari-harinya anak-anak. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, ini pertanyaan dari peserta didik kita. Bolehkah kita berenang di saat puasa? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana hukumnya jika di dalam kolam renang tersebut kita kentut Ustadz? Apakah hal tersebut membatalkan puasa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada siapapun yang bertanya ini saya ucapkan terima kasih dan mohon untuk didengarkan, mudah-mudahan menjadi ilmu tambahan untuk kalian dan kita semua. Terkait pertanyaan ini saya bagi menjadi dua bagian, Ustazah. Yang pertama, bagaimana hukum berenang. Yang kedua, bagaimana hukum membuang angin istilahnya ya. Kalau dengan bahasa kasarnya ngentut di dalam kolam renang padahal kita saat puasa. Pertama tentang pertanyaan bolehkah kita berenang.
berenang itu sifatnya sama dengan kita mandi, Ustazah. Jadi iya, kalau tidak mandi jelas kita bau. Artinya tidak ada hukum batal ketika ada orang berenang, selagi orang itu benar-benar berhati-hati ketika berenang itu tidak sampai kemasukan air di mulut, di lubang-lubang tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Karena begini, pertanyaan pertama ini nanti berkaitan dengan pertanyaan kedua, Ustazah. Kenapa saya bilang begitu? Salah satu hal yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu apapun itu melalui lubang-lubang yang sudah ada, yang disediakan oleh Allah. Contoh, satu mulut, kemudian lubang hidung, lubang telinga, dan mohon maaf lubang belakang istilahnya ya Ustazah ya. Iya, lubang belakang. Kalau secara sengaja kita memasukkan sesuatu melalui lubang-lubang itu, jelas itu membatalkan. Dan itu tidak tertentu pada hal yang mengenyangkan. Artinya kalau misalkan dengan sengaja kita memasukkan batu ke mulut kemudian ditelan, itu juga membatalkan. Sama. Nah, terkait dengan apabila kita mengentut, begini. Pertanyaan tentang mengentut itu pernah dibahas di beberapa pondok pesantren, dan waktu itu kebetulan saya baca hasilnya, hasil dari hukum mengentut di dalam kolam renang itu ternyata begini. Entah kita sadari atau tidak, ketika mengentut itu setelah angin dibuang, otomatis lubangnya itu kan menutup. Ketika menutup itu secara otomatis juga dia menyedot air. Itu yang membatalkan. Kembali ke satu prinsip tadi, memasukkan sesuatu dari beberapa lubang yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi saya kira itu jawabannya. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz. Berarti kalau ada pepatah bilang sambil berenang minum air itu tidak boleh ya? Iya, sangat tidak boleh. Kemudian, kalau pas puasa. Ini Ustadz, ada satu lagi yang terkait dengan itu. Bagaimana hukumnya jika kita berwudu? Salah satu amalan sunnahnya dalam wudu itu kan kita menghirup air melalui hidung. Itu bagaimana Ustadz hukumnya ketika kita sedang menjalankan puasa? Ya, yang perlu diketahui bahwa lubang-lubang yang saya katakan tadi sudah ditentukan oleh Allah itu punya batasan-batasan tertentu. Artinya berkumur saja tanpa menelan itu tidak batal. Menghirup air kalau sampai tidak masuk ke rongga tenggorokan itu juga tidak batal. Artinya ada batasan-batasan tertentu. Kecuali kalau menghirupnya sangat keras kemudian sampai masuk, itu dapat membatalkan. Begitu Ustaz. Satu lagi Ustadz terkait itu, ini mumpung ingat. Kemarin ada celetupan dari anak-anak. Bagaimana jika puasa itu apakah boleh membersihkan telinga? Itu kan juga memasukkan barang ke dalam telinga gitu. Ataupun ngupil Ustadz, bahasa ngupil itu bahasanya apa ya? Nah itu, apakah itu juga membatalkan puasa atau bagaimana? Itu sama kaitannya dengan lubang-lubang itu tadi Ustadz? Betul, ya, sangat betul. Jadi jawaban saya sama dengan yang tadi. Setiap lubang punya batasan-batasan tertentu. Artinya begini, kalau kita mandi misalkan, kadang kan telinga kita kemasukan air. Sering kali terjadi ketika telinga kemasukan air, seperti ada suara di dalam telinga itu ya, kayak ada suara-suara. Kalau misalkan kalau kebiasaan kita, kepala kita pukul gitu ya, supaya ingin tahu bahwa telinganya kemasukan air atau tidak. Kalau ternyata airnya masuk sampai begitu, itu batal. Lah itulah batasannya. Begitu. Artinya kalau membersihkan telinga, yang penting tidak sampai melebihi dari batasan telinga yang dimaksud itu tadi, jadi tidak batal. Sama dengan mengupil, sama saja. Artinya kan memasukkan sesuatu ke lubang itu yang dimaksud sama dengan kita memasukkan jari ke dalam mulut. Yang penting jarinya tidak masuk ke tenggorokan. Memasukkan saja kan tidak apa-apa. Begitu. Saya jadi ini Ustadz, terkait kita kemasukan air ke telinga itu tadi saya agak tertarik. Nah kalau itu masuknya secara tidak sengaja dan sampai kalau kita pukul memang benar-benar masuk, apakah tetap batal? Begini, kan itu tidak sengaja maksud saya begitu. Itulah indahnya ilmu fikih Ustazah. Artinya di ilmu fikih kita itu Islam benar-benar mengatur sampai sekecil apa yang kita lakukan.
terkait dengan pertanyaan itu begini. Kemasukan air ketika ke dalam telinga itu biasa terjadi ketika kita mandi, begitu. Dalam hukum Islam, mandi itu ketika puasa ada aturannya. Mandi memang rawan kemasukan air di telinga, memang sangat rawan sekali. Oleh karena itu Islam mengajarkan kita untuk berhati-hati. Kalau ketika kita sudah berhati-hati ternyata air sudah masih saja masuk, itu tidak membatalkan karena bentuk kehati-hatian sudah kita lakukan. Tapi kalau kita mandinya dalam bahasa Jawa ngawut, biur cepet begitu, artinya tidak ada unsur kehati-hatian dari mandi yang kita lakukan, kemudian masuk, itu yang membatalkan. Jadi sekali lagi dalam ibadah itu berhati-hati sangat amat perlu. Kalaupun sudah berhati-hati kita tetap melakukan kesalahan, maka Allah akan memaafkan apa yang kita lakukan. Cuman kalau tidak berhati-hati ya sebaliknya. Kita akan mendapat konsekuensi dari batalnya puasa kalau memang itu ibadahnya adalah puasa. Nggih, jadi untuk anak yang bertanya terkait berenang mungkin lebih baik dihindari dulu nggih Ustaz untuk di bulan puasa ini ya, karena kita menjalankan sifat kehati-hatian itu tadi. Betul, iya betul. Kemudian ini ada pertanyaan kedua Ustadz dari anak-anak juga, karena ini kita tahu bahwa kita ada di masa pandemi dan sekarang ini sedang proses vaksinasi sedang berjalan di seluruh wilayah Indonesia termasuk di wilayah kita. Nah, yang ditanyakan anak-anak adalah apakah boleh melaksanakan vaksin ketika kita sedang puasa, begitu Ustaz? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting sekali ditanyakan di waktu ini karena memang masyarakat kita sebagian saya katakan besar karena yang saya tahu banyak yang menolak proses vaksinasi ketika bulan puasa, katanya ada yang membatalkan dan tidak. Terkait hukum vaksin atau suntik ketika bulan puasa, ketika kita sedang melakukan puasa, jelas baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan satu fatwa tentang vaksinasi Ustazah, yang mana MUI menyatakan bahwa proses vaksinasi atau disuntik dalam rangka membuat kekebalan tubuh untuk melindungi diri dari COVID-19 ini oleh MUI dinyatakan boleh dan tidak membatalkan. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa vaksin diperbolehkan, jelas sekali lagi yang membatalkan itu kalau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu melalui lubang-lubang tertentu itu tadi. Suntik itu tidak masuk ke lubang yang tertentu itu tadi. Kan suntik itu kan masuk lewat pori-pori sebenarnya, dan pori-pori itu tidak termasuk bagian dari lubang yang dimaksud di syariat Islam. Begitu. Berarti intinya vaksin diperbolehkan, termasuk infus Ustadz. Bagaimana kalau dengan infus? Iya. Sama saja atau ada perbedaan? Ya, lagi-lagi fikih itu indah, perbedaan ulama pendapat itu indah. Infus itu banyak ulama berbeda pendapat tentang infus, ada yang tetap tidak membatalkan, ada yang malah mengatakan batal. Yang mengatakan tidak batal kembalinya ke prinsip awal. Infus itu masuknya bukan dari lubang. Begitu. Kemudian yang membatalkan bilangnya begini, ulama yang membatalkan infus itu tadi bilangnya begini. Kenapa infus bisa membatalkan? Karena di infus itu sendiri mengandung satu, entah saya bahasakan elemen atau zat dan lain sebagainya, yang bisa membuat tubuh kita staminanya menjadi fit lagi. Itu alasan ulama yang membatalkan puasa. Tapi begini, mayoritas dari beberapa ulama yang ikhtilaf itu, yang kuat adalah dibagi dua. Kalau infus itu hanya sekedar obat yang masuk, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau infus dengan tujuan untuk stamina tubuh, itu yang membatalkan. Jadi memang ya kita tahu ulama fikih kita sangat banyak Ustazah, dan beliau-beliau tentunya memiliki kompetensi dengan keilmuan disiplin ilmu masing-masing. Seperti salah satu makalah mengatakan bahwa ikhtilafnya ulama atau perbedaan ulama sebenarnya sebagai bentuk rahmat bagi kita. Kita mau ikut yang mana silahkan, diperbolehkan, mau ikut yang batal silahkan, yang mau ikut yang tidak batal silahkan. Yang penting pembagian dua itu tadi. Kalau obat
yang masuk maka tidak batal. Kalau stamina yang masuk untuk mengenyangkan dalam arti itu menjadi batal, begitu. Berarti tergantung tujuan infus, kembalinya Betul. ke tujuan awalnya. Di Betul. infus itu untuk apa gitu? Iya betul. Lagi pula begini Ustaz, mohon maaf menambahkan. Lagi pula begini, kalau ada orang yang sudah sakit parah, itu orang tersebut sudah tidak termasuk orang yang menanggung syarat wajibnya puasa, karena salah satu syarat wajib puasa itu adalah harus kuat. Lah beda dengan orang yang sudah sakit parah seperti itu yang harus diharuskan diinfus, maka tidak puasa pun sebenarnya ya tidak apa-apa begitu. Ya. Demikian untuk jawaban yang kedua. Iya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan ketiga Ustadz. Iya. Ini waktunya masih ada nggih? Iya, insya Allah masih ada. Ini pertanyaannya menarik sekali karena kita tahu anak-anak kita adalah anak-anak masuk puber, masuk balik. Nah, iya. ini pertanyaannya cukup menarik. Di sini dikatakan bahwa mereka penasaran Ustadz, Iya. bagaimana apabila terjadi mimpi basah di siang hari Iya. dan dia sedang menjalankan puasa. Iya. Nah, ini jadi pertanyaan anak-anak, apakah itu membatalkan atau tidak gitu. Iya. Terima kasih atas pertanyaan. Lagi-lagi betul yang dikatakan oleh Ustazah Nila tadi bahwa siswa-siswi kita khususnya yang dari madrasah sanawiyah atau tingkat SMP memang memasuki masa-masa usia puber begitu. Jadi istilah usia balik begitu. Jadi istilah mimpi basah sebenarnya bukan hal yang tabu lagi bagi mereka karena mereka juga akan mengalami itu. Dalam ilmu fikih atau agama kita, keluarnya sperma itu disebut dengan inzal. Inzal itu ya keluarnya sperma itu tadi. Nah, terkait dengan keluarnya sperma, itu ada yang membatalkan, ada yang tidak. Dikatakan membatalkan kalau keluarnya itu disengaja. Artinya ya sengaja memang dikeluarkan, itu baru membatalkan puasa. Tapi kalau penyebab keluarnya sperma itu tadi karena mimpi basah, yang jelas mimpi itu tidak kita niatkan atau tidak kita sengaja, itu sebaliknya tidak batal puasanya. Artinya setelah dia bangun mimpi basah, kemudian lakukan saja mandi besar, kemudian melanjutkan puasanya. Yang penting intinya adalah keluarnya sperma itu tadi tidak disengaja, itu yang perlu digarisbawahi. Baik, untuk selanjutnya Ustadz, Ya. bagaimana hukum mencicipi makanan? Ini mungkin pertanyaan ibu-ibu ini. Iya, mak-mak ini biasanya Ustaz. Iya, bagaimana hukum mencicipi makanan dan atau mencium aromanya Ustadz? Jadi Iya. aroma yang ini enak dicium, ini enak dicium lagi kayak begitu. Apakah itu juga bisa membatalkan puasa atau bagaimana Ustadz? Iya. Di dalam kajian puasa itu ada beberapa komponen atau ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari bersama. Salah satunya adalah ada sesuatu yang membatalkan, ada juga sesuatu yang makruh dilakukan ketika saat berpuasa. Salah satunya adalah yang jenengan tanyakan tadi, yaitu mencicipi masakan. Kenapa kok dihukumi makruh? Karena dikhawatirkan yang dicicipi itu tertelan. Begitu. Sama dengan kalau mencium aroma itu tadi ya tidak membatalkan, jelas tidak membatalkan, karena aroma masakan itu ya mau bagaimanapun sengaja ataupun tidak disengaja sangat sulit kita hindari kalau untuk mencium aroma masakan kan begitu. Tapi kalau untuk mencicipi itu sebenarnya makruh, cuman karena ini makruh dan tidak masuk pada hal haram, jadi boleh dilakukan, tapi hukumnya tetap makruh begitu Ustazah. Ini berarti lebih baik dihindari saja guys. Sebenarnya begitu, tapi ya jenengan sendiri mestinya ya kalau ketika masak juga dicicipi mestinya. Nanti nggak kan pede ya? Nanti nggak pede begitu. Terakhir Ustadz, ini pertanyaan dari anak-anak. Iya. Bolehkah kita gosok gigi di waktu siang hari dan apakah muntah itu juga bisa membatalkan puasa Ustadz? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Monggo. Sekali lagi saya bagi menjadi dua pertanyaan. Yang pertama adalah gosok gigi. Secara umum gosok gigi diperbolehkan karena ya kita tahu menjaga bau mulut itu sangat, sebenarnya begini, bau mulut ketika puasa betul memang malaikat itu suka. Dalam satu hadis dikatakan bahwa bau mulut orang berpuasa itu bagi malaikat seperti bau minyak misik.
Minyak misik itu minyak yang paling wangi sedunia dalam agama kita kan begitu. Tapi secara bergaul dengan orang, bersosial dengan orang, tentunya bau mulut ketika berpuasa itu sangat mengganggu, Ustazah. Makanya dalam Islam juga diatur kapan waktu yang diperbolehkan, kapan waktu yang dimakruhkan untuk melakukan pembersihan gigi. Kalau dalam kitab-kitab pesantren, istilah sikat gigi itu tidak ada. Yang ada adalah siwak. Karena siwak itu salah satu alat yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Kalau sekarang mungkin lebih modern, ada gosok gigi, ada sikatnya, ada pasta giginya juga begitu. Kalau membersihkan gigi itu dilakukan di pagi hari, mungkin setelah sahur, setelah masuk waktu subuh, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau itu dilakukan ketika waktu duhur dan seterusnya, itu dimakruhkan. Kenapa kok dimakruhkan? Lagi-lagi dikhawatirkan karena jam-jam siang itu biasanya jam-jam rawan, Ustazah. Kita stamina sudah lemas, begitu mungkin khawatir ketika lemas itu ya kita tidak sadar menelan, begitu akhirnya oleh ulama dimakruhkan. Cuman lagi-lagi kita harus berhati-hati kalaupun kita ingin menggosok gigi di siang hari. Kalau sudah berhati-hati tetap tertelan, maka tidak batal. Tapi kalau kita tidak berhati-hati dan tertelan, itu yang membatalkan. Mungkin begitu, Ustazah. Terkait muntah tadi, Ustaz. Oh iya, satu lagi, ini saya lupa. Muntah ini juga sering terjadi. Mungkin ada orang yang sakit, yang badannya kurang fit. Muntah itu kan bisa dialami oleh orang sehat pun juga bisa mengalami itu mungkin, Ustazah ya. Terkait muntah kalau muntahnya itu tidak disengaja, tiba-tiba muntah begitu saja, maka itu tidak membatalkan karena tidak ada kesengajaan. Tapi kalau muntahnya disengaja, mungkin di seumuran kita dulu waktu kecil, tangan kita biasanya dimasukkan ke mulut begitu supaya kita muntah, itu yang bisa membatalkan. Artinya sengaja muntah batal, tidak sengaja muntah itu tidak batal. Mungkin begitu. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, Ustaz. Demikian tadi pertanyaan anak-anakku semuanya sudah terjawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan lebih bisa dipahami, lebih bisa dimengerti untuk melaksanakan puasa dengan lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Iya. Mungkin ada tambahan atau penutup dari Ustadz atau bagaimana? Iya, terima kasih. Sebagai penutup terkait dari apa yang sudah kita bahas dari puasa ini adalah puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Jelas nas di Al-Quran mengatakan ini wajib. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kita semua, tentunya begitu. Terkait dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas, bagaimana hukum ini, itu, dan lain sebagainya. Ulama fikih itu ada banyak, bermadhab-madhab, dan tentunya pendapatnya pun juga berbeda-beda. Yang paling penting adalah ketika kita ingin mengambil satu madhab, untuk kita jadikan landasan sebagai dasar hukum kita melakukan ibadah, yang paling penting jangan sampai berpindah madhab. Misalkan begini, kita sholatnya pakai madhab Syafi'i misalkan, puasanya Hanafi, kemudian hajinya Maliki, itu yang tidak boleh. Jadi satu madhab yang pakai satu madhab saja, begitu. Itu mungkin kesimpulan dari saya pribadi. Dan lagi-lagi Ustazah, mohon maaf sekali kalau misalkan jawaban-jawaban yang sudah saya sampaikan ternyata ada orang lain yang mungkin menilai salah dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali karena itu sudah menjadi kemampuan saya seperti ini, Ustazah. Kalaupun ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi yang paling penting, yang paling benar bagi kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Kami sampaikan demikian tadi anak-anakku sekalian talk show hari ini. Yang pertama kita membahas tentang puasa. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan ketemu lagi di talk show berikutnya yang akan membahas materi-materi lainnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.